Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua, semoga sehat selalu. Oke Ibu, kali ini saya akan bahas tentang nasib honorer R2 dan R3 yang tanpa kode L ya. Apakah nanti di ujung tanduk? Oke. Karena Pak Prabowo kemarin menginstruksikan bahwasanya Oktober tahun 2025 harus selesai ya untuk honorer seperti itu. Dan tahun 2026 nanti tidak ada P3K jalur afirmasi. Oke. Kita lanjut Bapak Ibu. Dari situs aibandung.com, pemerintah secara resmi mempercepat proses pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paling lambat pada Oktober 2025 nanti. Ya, jadi dipercepat ya Bapak Ibu, sudah tahu. Kebijakan ini menjadi momentum penting ya, terutama bagi tenaga honorer, kategori R2 dan R3. Namun muncul pertanyaan nih Bapak Ibu. Apakah honorer yang sebelumnya tidak lolos seleksi tahap tetap memiliki peluang atau tidak ya? Di Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi bersama Menteri Penyalahgunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan-RB, Rini Widianti ini menyampaikan langsung kebijakan percepatan pengangkatan P3K dan CPNS ini dalam konferensi pers di Jakarta 17 Maret kemarin. Dalam menyampaikan tersebut terdapat sejumlah poin penting yang menjadi arahan langsung dari Pak Presiden Pak Prabowo Subianto. Meski demikian, detail teknis terkait mekanisme dan prioritas pengangkatan honorer R2 dan R3 tanpa L masih menunggu petunjuk pelaksanaan juknis ya, yang akan disusun Kemenpan-RB bersama PKN. Adapun keputusan terbaru terkait jadwal pengangkatan CSN 2024 disampaikan oleh Mensesnek yang menegaskan bahwa proses pengangkatan CPN 2024 harus selesai paling lambat Juni 2025. Sementara itu, seluruh anggota P3K 2024 ditargetkan rampung pada Oktober 2025. Ini menunjukkan bahwa tidak ada honorer yang tertinggal, termasuk honorer R2 dan R3 tanpa L. Hadi menegaskan bahwa seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah wajib menyusun analisis dan simulasi pengangkatan. Percepatan ini juga menjadi bagian dari proses informasi manajemen ASN. Pak Prasetyo Hadi menyebutkan bahwa perekrutan P3K dari honorer pada tahun 2024 kemarin akan menjadi rekrutan afirmasi terakhir. Jadi untuk kedepannya Bapak Ibu tidak ada afirmasi lagi. Selanjutnya rekrutmen akan berjalan normal, mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan kebutuhan nyata. Dikatakan pengangkatan ASN saat ini tidak lagi hanya bertujuan membuka lapangan pekerjaan, fokus utama adalah pada kualitas dan kompetensi ASN yang dihasilkan, sehingga mampu memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat. Bu Rini juga menyampaikan bahwa kebijakan percepatan pengangkatan ini merupakan bentuk komitmen dan keberpihakan Presiden Prabowo Subianto pada rakyat. Seluruh kementerian, lembaga pemerintahan daerah diminta segera menindaklanjuti arahan Pak Presiden. Khusus untuk honorer R2 dan R3 tanpa L, pemerintah berharap agar mereka tidak patah semangat. Proses pengangkatan masih terbuka dan peluang tetap ada selama kebijakan afirmasi itu berjalan. Pemerintah mengimbau kepada seluruh instansi untuk bergerak cepat dan mengikuti jadwal yang telah ditetapkan. Diharapkan tidak ada lagi honorer yang terikat pada proses pengangkatan P3K tahun 2005. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, tahun 2005 nanti sudah terakhir pengangkatan CPNS P3K tanpa afirmasi ya. Jadi untuk tahun berikutnya tanpa afirmasi sama sekali. Jadi intinya kita tes secara real seperti Bapak Ibu ya. Jadi nilai real, enggak afirmasi umur kayak atau yang lainnya seperti itu. Jadi jangan patah semangat Bapak Ibu semua. Semoga nanti kedepannya kita nggak tahu sih, tergantung kebijakan-kebijakan juga sih Bapak Ibu. Jadi selalu berdoa, tetap semangat Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.